Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Fiza Haidi dengan MPM S1J023009. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik dan hasil pengendalian secara kultur teknis, kimiawi, dan biologi pada tanaman kedelai yang merupakan tugas dari mata kuliah dasar-dasar pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tanaman kedelai adalah salah satu tanaman pangan yang menjadi salah satu aneka kacang-kacangan nomor 1 di dunia. Salah satu organisme pengganggu pada tanaman kedelai yang ada pada tanaman kedelai ini adalah penyakit ataupun patogen. Penyakit pada tanaman adalah suatu rangkaian proses fisiologis yang merugikan, di mana proses ini disebabkan oleh rangsangan terus-menerus pada tumbuhan oleh satu penyebab primer. Pengendalian penyakit pada tanaman kedelai ini dapat dilakukan dengan cara kultur teknis, secara biologi, secara kimiawi pada tanaman yang terserang. Untuk pengendalian yang pertama yaitu pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis ini merupakan suatu teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan cara mengelola lingkungan tanaman agar tidak cocok untuk kehidupan dan perkembangbiakan dari OPT. Kultur teknis dapat dilakukan dengan penanaman varietas tahan, di mana penanaman varietas tahan ini adalah salah satu cara untuk mengendalikan penyakit pada tanaman, sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan. Yang kedua, pengaturan jarak tanam yang baik. Yang ketiga, pengelolaan air yang baik atau drainase dan irigasi yang baik. Yang keempat, pergiliran tanaman atau rotasi. Untuk teknik ini merupakan suatu praktik pengendalian dengan cara menanam berbagai jenis tanaman secara bergantian di lahan yang sama untuk meningkatkan kesehatan tanah, menjaga kesuburan, dan mengendalikan organisme pengganggu tanaman, salah satunya adalah penyakit. Yang kelima itu sanitasi, yang keenam adalah tumpang sari. Baik, tumpang sari itu merupakan pengendalian secara kultur teknis yang dapat digunakan untuk pengendalian penyakit pada kedelai, dengan catatan atau syarat dengan memperhatikan pengaturan jarak tanam yang lebih baik atau lebih longgar. Jarak tanam yang lebih longgar menurut penelitian yang telah saya baca yaitu jarak tanam 30 cm dikali 20 cm, di mana pada jarak tanam ini menghasilkan tingkat keparahan yang rendah pada penyakit pastul bakteri yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas anopodis, yaitu sebesar 18,74%. Dengan jarak tanam yang baik ini memungkinkan adanya sirkulasi udara yang baik yang dapat mengurangi kelembapan dan menghambat perkembangbiakan patogen. Nah, dengan jarak tanam yang baik ini juga bakal meningkatkan bibit bobot panen kedelai sebesar 0,193. Pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi ini merupakan suatu pengendalian yang memanfaatkan musuh alami atau agensia pengendalian hayati. Pengendalian yang pertama yaitu pengendalian yang menggunakan senyawa anti jamur daun jeringau, di mana pada pengendalian ini dilakukan dengan 4 perlakuan atau cara. Perlakuan atau cara yang pertama yaitu ekstraksi daun jeringau. Ini dilakukan dengan menggunakan pelarut metanol yang dilakukan dengan cara metode maserasi selama 72 jam dan difiltrasi lalu diuapkan menggunakan rotary evaporator. Hasil pengendalian dengan cara ini menunjukkan adanya zona hambatan sebesar 25 mm yang berarti dapat menghambat penyakit tanaman pada kedelai. Yang kedua adalah perlakuan atau cara partisi ekstra daun jeringau menggunakan fase metanol dan heksana. Pada perlakuan ini dilakukan dengan mempartisi ekstra daun jeringau menggunakan fase metanol dan heksana. Fase metanol ini dapat mendapatkan hasil bahwa adanya daya hambat sebesar 10 mm yang berarti perlakuan ini juga dapat menghambat pertumbuhan dari Atheria Loveley. Yang ketiga ada fraksi daun jeringau atau dengan kolom kromatografi.
Dengan cara ini dilakukan dengan memfraksinasi ekstra dari partisi daun jeringau yang tadi menggunakan kromatologi kolom, sehingga menghasilkan satu kode aktif berkode FGJ yang ditunjukkan dengan terbentuknya zona hambatan dengan diameter 8 mm. Terus untuk perlakuan atau cara yang terakhir yaitu dengan identifikasi senyawa aktif. Senyawa yang telah difraksi tadi diidentifikasi menggunakan gas kromatografi, mass spektroskopi atau GCMC yang menghasilkan 24 senyawa aktif yang bisa digunakan untuk pengendalian penyakit busuk batang. Salah satu di antaranya adalah senyawa 1,2-benzokarboksilit acid. Selanjutnya yaitu menggunakan agen hayati berupa formula ekstra Mansoa alesia dan Alamanda cartatica sebagai pengendalian busuk batang. Nah, pada pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan metode maserase dengan larutan aseton yang kemudian dicampurkan dengan Twin XT dan diaplikasikan setiap minggu pada tanaman kedelai dengan beberapa konsentrasi, yaitu konsentrasi 0,5%, 1,5%, 2%, dan 2,5%. Hasil yang didapat pada pengendalian dengan cara ini yaitu penyakit busuk batang yang disebabkan oleh Arteria rofsi dapat dikurangi tingkat keparahannya dengan menggunakan formula ekstra Mansoa alesia dan Alamanda cartatica sebagai pengendalian penyakit busuk batang. Hal ini dikarenakan pada formula tersebut, senyawa yang ada pada formula tersebut saling bersinergi untuk menghambat perkembangan Arteria rofsi. Sehingga senyawa ini juga dapat merusak dinding cendawan dan menyebabkan hifa granulasi. Oleh sebab itu, dengan menggunakan formula senyawa ini dapat dijadikan sebagai pengendalian hayati untuk mengendalikan penyakit pada tanaman kedelai. Pengendalian secara biologi yang selanjutnya itu pengendalian hayati dengan menggunakan cendawan antagonis. Cendawan antagonis itu merupakan suatu jamur yang dapat menghambat atau menekan pertumbuhan dan perkembangan patogen. Jadi cendawan antagonis ini termasuk mikroorganisme antagonis yang dapat merugikan mikroorganisme lain yang tumbuh dan berasosiasi dengan cendawan tersebut. Contoh cendawan antagonis yang bisa dijadikan sebagai pengendalian hayati yaitu Trichoderma harzianum, di mana pada cendawan ini dapat menekan serangan jamur pada tanaman kedelai. Pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi ini merupakan pengendalian pada salah satu penyakit tanaman yang dilakukan dengan menggunakan pestisida yang berbahan kimia untuk mengendalikan penyakit. Penerapan pestisida yang digunakan yaitu yang pertama contohnya pengaplikasian atau pemberian fungisida yang berbahan aktif mancozeb, triamefon, bitertanol, dan difenolkonazol untuk pengendalian penyakit karat daun. Dan yang kedua itu fungisida berbahan aktif benomil, krotolanil, dan kaptan, di mana diaplikasikan pada fase berbunga sampai pengisian polong pada tanaman kedelai untuk pengendalian penyakit antraknose. Yang ketiga, pemberian bakterisida sebagai pengendalian penyakit pastul bakteri pada dasar pengendalian penyakit pada tanaman kedelai. Yang pertama itu ada eksklusi, di mana ini dari patogen tumbuhan, yaitu menjaga atau mencegah terjadinya penyakit. Yang kedua, eradikasi, yaitu dari patogen tumbuhan, yaitu mengendalikan penyakit yang telah ada. Yang ketiga, perlindungan kepada susep, yaitu melindungi tanaman dari kemungkinan terjadi serangan penyakit. Yang keempat yaitu memperkembangkan susep yang tahan, yaitu memberikan kekebalan atau ketahanan pada tanaman yang terserang penyakit. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu adalah pengendalian penyakit pada tanaman kedelai dapat dilakukan dengan menggunakan 3 teknik, yaitu secara kultur teknik, secara kimiawi, dan secara biologi. Secara kultur teknis adalah suatu pengendalian yang terkait dengan tahapan budidaya yang baik, dan pengendalian secara biologi adalah pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan agen hayati. Dan yang pengendalian terakhir adalah pengendalian kimiawi, di mana pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan pestisida kimia sebagai bahan aktif dengan sesuai dengan kebutuhan tanaman yang terserang.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.